Untuk mengetahui bagaimana cara kita mengerjakan tugas besar struktur beton prategang, mari disimak videonya. Untuk sesi kali ini diberikan video tentang penjelasan tugas besar struktur beton prategang, di mana tugas ini merupakan tugas individu bagi tiap-tiap mahasiswa. Untuk sebelumnya, tugas ini terdiri dari 3 bab, yaitu bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1 itu tentang pendahuluan, bisa kalian isi dengan teori ataupun data-data pendukung tentang perencanaan struktur beton prategang. Itu bebas bagaimana dari kaliannya. Nah, untuk bab kedua, data teknis perencanaan, itu kita masukkan gambar yang akan direncanakan, gambar penampang jembatan dan balok girdernya. Kemudian kita mengisi data-data teknis berupa mutu, baik baja, girder maupun pelat. Kemudian tendonnya, panjang jembatan, dimensi, jarak antar girder, lebar jembatan, dan semuanya yang ada di soal. Selanjutnya, tentang analisis penampang girder. Nah, analisis penampang girder ini terdiri dari penampang yang sebelum komposit dan penampang yang sesudah komposit. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah penampang girder sebelum komposit itu adalah penampang girder yang belum disatukan dengan pelat lantai kendaraan. Nah, untuk penampang girder sesudah komposit adalah penampang yang sudah disatukan dengan pelat lantai kendaraan. Analisis penampang di sini bertujuan untuk mencari inersia dan properti-properti penampang yang lainnya, seperti yang kita biasa lakukan perhitungan pada mata kuliah mekanika bahan. Untuk penampang yang bisa dikatakan bentuknya tidak beraturan begini, kita perlu membuat bagian atau membatasi bagian-bagian agar dia mendekati sebuah bangun, seperti persegi ataupun segitiga. Maka kita memiliki 8 daerah penampang. Diberikan penampang seperti ini, dengan dimensi-dimensi yang tertera. Kemudian kita hitung titik berat tiap bidang atau tiap ruang, bidang. Untuk bidang pertama, titik beratnya itu didapat dengan kita cara membagi tinggi dia. Kan titik berat itu adalah Y, maka kita bagi 2. 250 bagi 2 sama dengan 125. Kemudian untuk bangun kedua dan ketiga itu sama. Dia sudah melewati 250, berarti 250 ditambah setengah dari 250, maka dapat 375. Untuk luasnya itu tergantung luas bidang tersebut, persegi, panjang ataupun segitiga. Kemudian untuk XX, SX adalah rumusnya AI dikali YI. Kemudian Y ini adalah titik beratnya, titik berat sistem. D ini jarak Y atau titik berat bidang ke titik berat sistem. Inersia adalah inersia keseluruhan sistem. Nah, diberikan keterangan berikut, di mana A itu ini untuk persegi dan ini semuanya. Nah, untuk di laporan kalian sertakan satu buah contoh perhitungan ya, sesudah tabel ini atau sebelum tabel ini. Kemudian didapat titik berat girder 825,76 mm. Itu dari serat bawah kita tinjaunya tadi. Nah, untuk serat atasnya berarti ketinggian seluruh girder, H girder dikurang YA. H girder
kurang YA. Nah gitu. Terus sama dengan 170 dikurang 82,76. Kemudian kita menentukan momen lawan. Ada yang dari atas dan dari bawah. Itu rumusnya ini X dibagi Y. Kemudian batas inti balok prategang atau K itu IX atau inersia dibagi sigma A atau keseluruhan luas girder dikali Y-nya. Untuk atas itu YA, untuk bawah itu YB. Kemudian analisis penampang girder sesudah komposit. Nah, ini bentuknya. Girder yang sudah disatukan dengan plat lantai. Kita menghitung luas plat ekivalen. Pertama, kita cari lebar efektif komposit. Ada 3 ketentuan dengan berikut rumusnya. Kemudian pilih nilai BE yang terkecil dari ketiga ketentuan tersebut. Selanjutnya mencari mutu beton ekivalen. Kita masukkan mutu beton girder dan mutu beton plat lantai. Didapatlah mutu beton ekivalen dengan rumusnya seperti ini. Kemudian kita mencari lebar plat efektif BE, yaitu mutu beton ekivalen dikali dengan BE. Lalu didapatlah luas plat efektif atau luas plat BEF dikali tebal plat. Kemudian jarak plat ke serat atas atau Y plat adalah H girder ditambah T/2. Kemudian didapatlah luas balok komposit atau AC aksen A girder ditambah A plat. Dicari lagi statis momen komposit atau SC, yaitu SX statis momen girder ditambah luas hasil kali luas komposit dikali dengan Y plat. Kemudian jarak dari serat atas begini rumusnya, dan serat bawah seperti ini rumusnya. Didapat pula momen inersianya. IX aksen adalah IX ditambah AC kali YB aksen kurang YB dikuadratkan ditambah IX plat ditambah A plat kali YB aksen kurang Y plat dikuadratkan. Kemudian momen lawan bagian bawah IX kali bagi Y-nya, dan momen lawan bagian atas juga IX kali Y-nya. Kemudian kita cari penentuan batas inti balok prategang. Nah, didapatlah rumusnya seperti ini, hampir sama, hanya saja ini kita menggunakan komponen kompositnya. Kemudian ada namanya perbandingan modulus penampang balok girder dengan penampang modulus komposit. Rumusnya seperti ini. Nah, selanjutnya setelah didapat semuanya, dibuatkanlah tabel perbandingan antara balok komposit dan balok komposit dan balok girder yang sebelum komposit. Dibuat perbandingannya, nilai-nilai seperti IX-nya, Y-nya, A-nya, kemudian penentuan batas momen lawannya, batas intinya, ditabelkan untuk perbandingannya. Oke. Mungkin untuk penjelasan di awal cukup sekian. Terima kasih sudah menonton dan semangat mengerjakan tugas besar struktur beton prategangnya. Semoga berhasil.